Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita hari ini sudah berada di tanggal 20 Sya'ban, yang berarti tinggal beberapa hari lagi kita sama-sama akan kedatangan tamu yang sangat agung insyaallah. Datangnya bulan Ramadan yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak."
Bulan Ramadan ini telah datang, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iftaradallahu alaikum siyamah. Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan tersebut. Dan puasa pada bulan Ramadan merupakan hal yang wajib sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan kita juga tahu bahwasanya kewajiban puasa Ramadan ini merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam yang 5. Buniyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyami Ramadan wa hajjil bait in istata'ta ilaihi sabila. Namun sayangnya ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, kalau kita melihat di luaran sana masih ada saja sebagian kaum muslimin yang tidak berpuasa Ramadan, bahkan dengan tanpa malu. Mereka makan dan minum di siang hari di depan khalayak orang banyak, di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin, terhadap sesama manusia yang ada di hadapan mereka saja mereka sudah tidak malu, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap akan mencatat apa yang mereka lakukan, dan kelak mereka akan menanggung akibatnya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Bainama ana naim id atani rajulani fa akhadha bi dhib'iyya fa ataya biya jabalan wa'ra." Ketika aku sedang tidur, aku didatangi oleh 2 malaikat. Kemudian keduanya memegang lenganku dan membawaku ke atas gunung yang besar. Faqala li is'ad. Keduanya berkata kepadaku, naiklah gunung ini. Faqultu inni la utiquhu. Aku berkata, aku tidak sanggup. Maka kedua orang tersebut mengatakan, inna sanusahhiluhu laka fasa'idtu hatta idza kuntu bi sawa'il jabal id ana bi aswatin syadidah. Keduanya berkata, naiklah, kami akan membuatnya mudah untukmu. Kami akan membantumu menaiki gunung ini. Maka aku pun menaiki gunung tersebut. Ketika aku sudah sampai di atas gunung tersebut, tiba-tiba aku mendengar suara yang sangat keras sekali. Aku pun bertanya kepada 2 orang tersebut, suara apakah ini? Mahadil aswat. Maka keduanya pun menjawab, hada awa'u ahlin nar. Keduanya mengatakan, ini adalah jeritannya, teriakannya penghuni neraka. Thumman tuliqa bi fa idza ana biqaumin mu'alliqina bi'araqibihim musyaqqaqatan asdaquhum tasilu asdaquhum dama. Kemudian aku pun melanjutkan perjalananku lagi. Tidak lama aku melihat ada orang-orang yang digantung secara terbalik, ditancapkan pada urat besar yang ada di kakinya, yang ada di atas tumitnya secara terbalik. Mulut mereka sobek mengeluarkan darah. Aku pun bertanya lagi kepada kedua orang yang membawaku tadi, siapakah orang-orang ini yang digantung secara terbalik, ditancapkan di urat besar yang ada di kakinya, mulut mereka sobek dan mengeluarkan darah? Maka 2 orang tersebut mengatakan, haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati shiyamihim. Orang-orang ini adalah orang-orang yang membatalkan puasanya sebelum waktunya berbuka puasa dengan tanpa uzur syar'i. Masyarul muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Kalau orang-orang yang membatalkan puasanya saja dengan tanpa uzur syar'i, artinya mereka sudah memulai hari itu dengan puasa, namun tiba-tiba di tengah hari mereka batalkan dengan tanpa alasan yang dibenarkan, hukumannya saja seperti itu mengerikan. Bagaimana dengan mereka-mereka yang sedari awal tidak puasa sama sekali? Ini tentu merupakan ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan dianggap remeh. Dan jangan ditertawakan. Karena nanti kita sendiri yang akan menyesal ketika tidak mengabaikan atau tidak mempedulikan
Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang beramal soleh, dia sendiri yang akan menikmati hasilnya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, termasuk meninggalkan puasa Ramadan, dia juga yang akan menanggung akibatnya. Allah tidak pernah rugi terhadap ibadah-ibadah yang kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah untung terhadap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Semua ibadah-ibadah yang Allah wajibkan untuk kita lakukan, itu semua demi kemaslahatan kita sendiri. Makanya kalau kita perhatikan di akhir ayat Siyam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa sesungguhnya tujuan disyariatkannya puasa. Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW lanjut bersabda, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di bulan Ramadan tersebut dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan tersebut juga ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan lamanya. Man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang terhalangi untuk bisa mendapatkan kebaikan malam tersebut, sungguh dia telah merugi. Sungguh dia terhalang dari kebaikan yang sangat banyak. Dan dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, Nabi mengatakan, wa yunadi munadin, akan ada malaikat yang berseru, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, keselamatan, kesuksesan dunia dan akhirat, kemarilah, mendekatlah, laksanakanlah apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai para pemburu kejahatan, wahai para pemburu kerusakan, kejelekan, keburukan, kemaksiatan, sudahi kemaksiatanmu itu di bulan Ramadan ini. Jangan lagi diteruskan. Hendaknya kita merenung. Kalau bulan Ramadan saja, bulan yang sudah sebegitu kondusifnya untuk meningkatkan taat kita kepada Allah, untuk meminimalisir maksiat kita kepada Allah, namun ternyata belum juga membuat kita lebih taat dan lebih mengurangi maksiat, maka bulan seperti apa lagi yang mampu mengubah keadaan kita? Maka kondisi seperti apa lagi yang kita tunggu? Apakah kita menunggu datangnya malakul maut? Apakah kita menunggu datangnya kematian baru kita mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin? Apakah kita menunggu datangnya malaikat maut baru kita sadar dan kita mengatakan, ya Allah, kiranya tunda kematian saya sebentar saja supaya saya bisa jadi orang soleh dan saya bisa bersedekah ke sana dan kemari? Apakah kita menunggu saat-saat seperti itu? Dan itu tidak mungkin. Dan ingat, harapan semua orang yang sudah mati itu sama. Tidak ada harapan yang berbeda. Mereka semua akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikanlah aku hidup lagi di dunia. Buat apa? Buat bersenang-senang, bermain-main, bermaksiat dan lain sebagainya? Tidak. Dia mengatakan la'alli a'malu salihan fima tarakt, supaya aku bisa melaksanakan amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Namun tentunya penyesalan tidak ada lagi gunanya di masa-masa seperti itu. Karena kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang ada tinggal pertanggungjawaban saja. Maka sekarang saat kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah kesempatan itu sebagai sebaik-baik yang kita bisa lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah setiap Ramadan kita seakan ia Ramadan yang terakhir. Ia mungkin nanti akan kembali pada tahun berikutnya, tapi kita belum tentu bisa berjumpa lagi dengan Ramadan yang berikutnya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Sebagai seorang muslim yang ingin
menjadi muslim yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala, saat menyadari Ramadan akan tiba, semestinya lah dia melakukan persiapan-persiapan. Sebagaimana layaknya seorang tuan rumah yang mendapat kabar akan kedatangan tamu yang sangat agung. Tentu dia akan bersiap, tentu dia akan berbenah untuk menyambut kedatangan tamu tersebut. Maka demikianlah juga hendaknya kita saat menyadari kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya sampai detik ini kita insyaallah masih berkesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan. Amr bin Qais rahimahullah taala mengatakan, "Tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan." Keberuntunganlah bagi kita-kita yang sudah memperbaiki dirinya sebelum datangnya bulan Ramadan itu. Berbenah sebelum Ramadan itu tiba. Bersiap sebelum Ramadan itu tiba. Bukan ketika Ramadan tiba kemudian kita melakukan ini dan itu, hingga tidak bisa benar-benar maksimal di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mestinya kita laksanakan pada bulan Ramadan. Oleh karenanya di sini ada beberapa hal yang patutnya kita lakukan sebagai bentuk persiapan kita dengan kedatangan Ramadan yang sebentar lagi sama-sama akan kita jelang. Yang pertama, hendaknya masing-masing kita banyak-banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan kita, agar kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang banyak maksiat, itu berat dirinya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia sudah berada di musim terbaik, di musim Ramadan, dan sekalipun mungkin dia sudah berada di tempat terbaik, Makkah dan Madinah, karena hatinya sudah terlanjur tertutup dengan noda dosa dan maksiat. Maka sebelum Ramadan itu benar-benar kita jumpai, masih ada sekitar 9 dan 10 hari lagi. Banyak-banyaklah kita bertaubat, banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang sukses memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Dan jangan dikira ketika kita memasuki Ramadan, kemudian mengakhiri Ramadan itu, jangan pernah dikira bahwa kita pasti keluar meninggalkan Ramadan dalam keadaan bersih. Jangan. Karena Nabi SAW mengatakan, "Raghima anfum ri'in dakhala alaihi Ramadan thumman salakha walam yughfar lah." Celakalah seseorang yang diberi kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun hingga Ramadan itu pergi berakhir meninggalkannya, namun dia sama sekali tidak mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Ternyata ada orang yang seperti itu. Orang yang diberi kesempatan bertemu dengan Ramadan, tapi Ramadan berakhir dia nggak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti itu ada. Maka jangan percaya diri berlebih. Begitu Ramadan berakhir, 1 Syawal kita rayakan dengan beridul fitri, kita merasa seakan-akan sudah fitrah lagi, sudah bersih lagi, sudah suci lagi. Itu harapan yang tidak mendasar sama sekali. Karena Nabi SAW menyabdakan ada orang-orang yang justru berkebalikan, berjumpa dengan Ramadan namun ternyata tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang kedua yang hendaknya mesti kita lakukan, berusaha melaksanakan puasa tersebut benar-benar karena panggilan keimanan dan berharap pahala kepada Allah, bukan karena motivasi yang lain. Karena merasa tidak enak terhadap lingkungan kerja, lingkungan tempat tinggal, orang-orang sekitar. Orang-orang puasa, saya nggak enak kalau saya nggak puasa, saya puasalah. Bukan karena motivasi semacam itu. Kita berpuasa karena kita menyadari Allah suruh kita puasa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa. Oh, saya ini yang dipanggil sama Allah, saya harus berpuasa. Dan ketika berpuasa juga hendaknya kita berharap pahala. Hadirkan rasa ingin mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan karena mengharap pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, hendaknya kita sebelum Ramadan ini
memasang target-target ibadah tertentu yang akan kita laksanakan dan kita selesaikan di bulan Ramadan nanti. Entah itu tadarus Qur'annya, minimal saya selesai 1 juz, minimal setengah juz, minimal seperempat juz. Setidaknya ada usaha untuk ke sana. Nanti di Ramadan saya akan berusaha untuk lebih dermawan lagi. Saya insya Allah akan berinfak setiap hari, tidak berapa peduli, tidak peduli berapa jumlahnya, yang penting saya berusaha infak setiap hari. Harapannya Ramadan keluar, kebiasaan baik itu masih terus melekat pada diri kita. Jadi jangan sampai tidak ada target-target tertentu ketika memasuki bulan Ramadan. Target tertentu di situ maksudnya adalah target peribadatan yang akan kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, berusahalah untuk merealisasikan, mewujudkan disyariatkannya puasa itu sendiri, yaitu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau di bulan Ramadan kita susah sekali menjaga lisan kita, maka di bulan Ramadan kita bisa lebih menjaganya. Setelah Ramadan, jaga tetap lisan itu. Jangan mengatakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ketika Ramadan kita bisa lebih menjadi pribadi yang tenang, tidak temperamen. Begitu Ramadan berakhir, pertahankan kebiasaan itu. Ketika Ramadan, salat kita masih bolong-bolong. Ramadan berakhir, Ramadan datang, jangan lagi begitu dan pertahankan. Salat yang 5 waktu itu secara berjamaah di masjid dan lain sebagainya. Dan sebagai penutup, marilah kita mendengarkan apa yang disabdakan atau dinasihatkan oleh sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Idza kana yauma shaumi ahadikum falyasum ma'aka sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal ma'asim." Kalau kamu lagi puasa, hendaknya lah puasa juga penglihatanmu, pendengaranmu, ucapanmu dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wada' azal jar, dan jangan mengganggu orang yang ada di sekitaran kamu. Wal yakun 'alaika wiqarun wa sakinah. Hendaknya kamu saat berpuasa menjadi pribadi yang lebih tenang, menjadi pribadi yang lebih santun. Jangan temperamen, jangan berteriak-teriak dan lain sebagainya. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Dan jangan kau jadikan hari di mana kau berpuasa itu sama saja seperti hari saat kau tidak puasa. Jangan sama. Harus ada yang berbeda. Ketika kita saat tidak puasa, ibadah kita mungkin terlalu malas-malas. Tapi saat kita berpuasa, tingkatkan lagi ibadah kita. Karena belum tentu kita akan berjumpa dan diberi kesempatan untuk berjumpa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Ramadan ini, dan kemudian bisa menjadi sebagai hamba-hamba yang memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya hingga menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.